A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita berjumpa di channel YouTube kesayangan kita bersama, itu channel iDream TV, dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menggali berbagai hal dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang sebelum kita, untuk menambah baik kualitas iman dan menambah baik kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat serta salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu harapannya semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini, di dalam program Hikmah, seperti biasa dalam rangka menguatkan karakter kita sebagai muslim yang tangguh, ada banyak bukan beberapa, ada banyak kiat yang harus kita jalankan, yang harus kita pahami, kita jalankan, sehingga kemudian itu semua bisa menempa kekuatan diri kita, sehingga kita menjadi seorang muslim yang tangguh, baik menempa fisik kita, jasmani, kemudian menimpa menguatkan rohani kita, jiwa kita, nafs kita. Ini harus kita tempa, kita kuatkan, dan juga menguatkan akal. Karena akal juga bagian dari komponen manusia. Manusia itu komponennya ada 5. Yang pertama nafs atau jiwa. Yang kedua adalah jasad, yaitu badan. Kemudian yang 3 adalah ruh, ruh. Untuk menggerakkan jiwa, menggerakkan badan, jasad dan jiwa kita ini perlu nyawa, perlu penggerak, energi, ini ruh. Kemudian yang keempat adalah akal. Yang keempat nafs, hawa atau nafsu, hawa atau keinginan, kehendak, hasrat. Dalam bahasa Al-Quran disebut hawa, bahasa kitanya nafsu. Dan yang terakhir adalah akal. Akal ini difungsikan, diberikan Allah kepada kita untuk mengekang atau mengendalikan nafsu atau syahwat atau hawa, itu kehendak.
Karena manusia kalau berbicara hawa nafsu ya kehendak jiwanya maunya ya suka-suka ya, bebas-bebas ya, liar gitu. Nah akal inilah ya yang kemudian Allah anugerahkan untuk mengekang ya, supaya nafsu atau hawa tadi ya tidak liar. Ya, 5 unsur ini. Nah, ini yang kemudian kita kuatkan, ya, kita tempa, ya, kita bina, kita didik, ya, kita arahkan agar keseluruhan 5 komponen ini ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian diakui sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Dan salah satu cara untuk menempa kekuatan jiwa kita, menempa diri kita adalah dengan menguatkan akal, ya. Nah, menguatkan akal kita, ya, sehingga istilah para ulama ya ada yang disebut sebagai musaqaful fikri ya, ya. Atau keluasan ya, di dalam berpikir, kecerdasan di dalam berpikir, kurang lebih seperti itu. Nah, seorang muslim memang kalau kita lihat perintah-perintah di dalam Al-Quran ya, demikian juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, ya, secara umum ya global ya mayoritas itu memerintahkan kita menjadi orang-orang yang cerdas. Tak terhitung banyaknya ayat yang memerintahkan kita untuk berfikir, merenung ya. Afala ta'qilun ya afala tatafakkarun ya la'allakum ta'qilun la'allahum yatafakkarun ya, itu banyak ayat. Sehingga ya, seorang muslim ya, ini harus jadi orang yang cerdas. Nah, tidak bisa menjadi orang biasa-biasa saja ya. Oke, kalau kita perhatikan ya, bagaimana kecerdasan para nabi, para rasul ya, itu luar biasa ya, di atas rata-rata. Demikian juga kecerdasan orang-orang yang mengikuti rasul ya semasa hidup mereka, para sahabat mereka. Nah, itu juga orang-orang yang cerdas. Nah, dan kita ya, sekarang menjadi pengikut ya orang-orang ini. Nah, kita adalah generasi yang mengikut para pengikut-pengikutnya Rasulullah SAW. Maka kita juga harus memotivasi diri untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan dan menguatkan kecerdasan kita ya tidak bukan adalah dengan belajar, ya. Dengan mendalami, menggali ilmu. Ya. Nah terkait ilmu ini, ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ilmu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini ibarat tools ya atau alat. Nah, alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi khalifah ya, sebagaimana Allah dulu ya berfirman kepada penduduk langit ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah ya, sesungguhnya aku kata Allah ya, berkeinginan menjadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah, pemimpin, penguasa. Ya. Qalu ya, lalu kemudian malaikat berkata ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima ya. Apakah engkau akan menciptakan ya di muka bumi itu ya, makhluk yang akan menumpahkan darah ya, yang akan melakukan kerusakan dan menumpah darah ya. Jadi Allah menghendaki kita menjadi khalifah penguasa di muka bumi, maka kemudian Allah berikan tools yaitu alat agar kita bisa ya mengelola bumi dengan baik, menjadi penguasa yang baik. Ya. Ya, sebagaimana hukum satu alat, ya, satu benda tools, ya, itu kan tergantung dari orang. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya the man behind the gun. Nah, ya. Bagaimana sikap, perilaku, tingkah laku, kemampuan, kecerdasan ya, orang di balik ya, alat senjata itu. Kalau dia baik orangnya, maka senjata, alat ya, atau tools, perangkat itu akan menjadi baik dan bermanfaat. Sebaliknya, ya, sehebat apapun perkakas, alat, ya, perangkat, kalau berada di tangan orang yang
tidak mau menggunakannya dengan baik, tidak memiliki ilmu, tidak ada gairah untuk menggunakannya, tidak ada keinginan atau keinginannya menggunakannya untuk yang lain, hal yang tidak bermanfaat, maka alat itu juga tidak akan berguna. Dikasih alat bor listrik, tapi nggak mau pakai misalnya, yang alat bor itu cuma jadi pajangan aja, tidak akan digunakan. Padahal dia pengen ngelubangin itu, lubang tembok atau kayu itu, tapi nggak mau pakai itu, maka alat itu nggak akan berguna. Maka dari sini kemudian para ulama mengatakan ya, ada istilahnya ilmu yang tidak bermanfaat. Pada hakikatnya ilmu itu kan dari Allah, pengetahuan itu kan semuanya bermanfaat, semuanya berguna. Ya. Kalau digunakan, nah ketika dia tidak digunakan maka dia menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Nah dalam hal ini kita harus pahami bahwa manusia itu dimuliakan Allah karena kemanusiaannya. Karena kalau berbicara makhluk ya sebelum kita juga ada gitu kan. Seperti yang saya katakan bahwa ya Allah dulu berfirman kepada penduduk langit, sudah ada makhluk gitu kan. Tetapi Allah ingin juga ya menciptakan makhluk baru yang sepertinya ya kalau kata malaikat itu lebih hebat daripada malaikat gitu kan. Ya, lebih mulia daripada malaikat. Nah, itulah manusia. Maka kita harus pahami bahwa manusia itu mulia karena kemanusiaannya. Manusia ini mulia bukan karena kekuatan dirinya ya, karena ada juga ya, makhluk yang lebih kuat dari manusia. Kalau mau tanding lari kita dengan gezel ya. Rusa Afrika ya. Gezel ya. Gezel ya. Kalah gitu ya. Balap lari sama puma ya, siapa yang pelari cepat dunia ya, siapa namanya lupa saya. Adulah lari ya sama leopard ya. Macan tutul, wah kalah. Siapa pegulat besar ya yang dulu suka main Smackdown misalnya ya. Ini pegulat sama beruang ya, belum tentu menang ya. Beruang kutub ya, hanya gede ya. Kalau berbicara kuat, ada makhluk yang lebih kuat dari manusia, sehingga kemudian kekuatan bukan menjadi penyebab kemuliaan manusia. Nah, karena ada yang lebih kuat dari manusia tetapi kemudian tidak dimuliakan juga ya, bahkan lebih mulia manusia. Ya unta ya, kalau bicara kuatnya unta ya lebih kuat unta lagi gitu kan. Unta itu bisa berbulan-bulan nggak minum ya, karena dia punya kantong air dalam tubuh dia ya, sehingga dia bisa survive ya berbulan-bulan sampai dia ketemu air ya, kalau kita mah nggak minum 3 hari udah terkapar. Unta nggak berbulan-bulan nggak minum nggak masalah. Ya, kalau lebih kuat maka unta lebih kuat daripada manusia. Tetapi kan kenyataannya tidak. Ya. Dan manusia juga mulia bukan juga karena keberaniannya. Ya. Sebab binatang buas jauh lebih berani daripada kita. Ya. Harimau, singa, buaya, apalagi buaya darat. Ya. Lebih berani gitu ya. Tapi bukan itu yang menyebabkan manusia mulia ya. Karena faktanya ya binatang-binatang buas itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banteng yang suka seradak seruduk enggak dimuliakan Allah ya. Atau bukan juga karena misalnya kemampuan berkembang biaknya yaitu kemampuan seksualnya itu. Enggak lah, banyak binatang-binatang, hewan-hewan yang kemampuan seksualnya di atas manusia ya. Seperti badak misalnya ya. Karena itulah kemudian badak dimitoskan culanya itu ya, sebagai obat kuat ya. Sehingga diburu ya. Nah ini gara-gara manusia ya, badak bercula satu, cula badak itu banyak yang diburu orang. Itu dijadikan herbal untuk meningkatkan nafsu seks. Itulah kebangetannya manusia ya.
Bahkan burung-burung itu ya, burung-burung raja wali elang itu kalau menurut sains ya, kemampuan seksual mereka itu luar biasa. Makanya burung itu berkembang biaknya cepat. Dan itu semua bukan penyebab kemuliaan manusia. Ya. Nah, hal yang membedakan manusia ya dengan makhluk-makhluk yang tadi itu yang punya kelebihan-kelebihan itu adalah ilmu. Kita manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang luas. Ya, binatang-binatang itu punya pengetahuan, tetapi pengetahuan mereka tidak seluas pengetahuan manusia. Ya, sepandai-pandainya simpanse ya, orang hutan ya mengolah makanan ya nggak ada yang seperti manusia ya. Bisa bikin spaghetti, bisa bikin burger, pizza itu ya. Kalau monyet ya segitu-gitu aja dia memenuhi buah, sayur paling gitu kan, sedikit ya naik dikit daging gitu ya, kerang. Nah, tapi kan nggak ada yang sampai bikin spaghetti siput saus kerang kan nggak ada ya. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang luas. Tapi manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang luas. Dan ilmulah yang kemudian memberitahukan kepada manusia apa yang penting, ya, apa yang utama, ya, apa yang harus didominasi, ya, bagaimana mencapai kebahagiaan, ya, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat itu semuanya tergantung di dalam ilmu. Ya. Nah, karena itu kemudian ya, kita harus menyadari bahwa ilmu yang Allah berikan ini ya, merupakan modal utama bagi kita untuk meningkatkan kemuliaan ya, derajat kemuliaan jiwa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu itu kepada kita, pengetahuan yang luas itu kepada kita. Tujuannya sebetulnya adalah untuk menggapai kebahagiaan negeri akhirat. Karena kehidupan di negeri akhirat jauh ya, lebih lama dibandingkan kehidupan di dunia. Selama-lamanya hidup manusia ya, kalau zaman sekarang nggak akan lebih dari 100, itu jarang yang 100. 90 juga udah jarang. Rata-rata di angka 60, ya 70. Ya. Sekarang ini umur 70 itu udah kelihatannya udah tua banget. Padahal orang-orang tua dulu zaman saya masih kecil-kecil ya, saya punya buyut ya, umurnya udah mau 100 masih kuat ke sawah. Masih kuat nanam-nanam gitu ya. Orang sekarang 70 aja kayaknya udah ringkih gitu ya. Katakanlah 100 tahun ya. Nah, kalau mau dibandingkan dengan kehidupan akhirat maka 100 tahun di dunia ini tidak ada apa-apanya. Karena akhirat adalah kehidupan yang kekal. Nah, maka seperti mana yang biasa saya sebut ya, Allah Subhanahu wa taala menekankan itu di dalam surah Al-Qasas ya, surah yang ke-28 ayat yang ke-77. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah ya. Maka carilah ya dari apa yang Allah anugerahkan. Ya, salah satu yang paling utama yang Allah anugerahkan kepada kita adalah ilmu, pengetahuan. Gunakan ilmu itu kata Allah fima taqul darul akhirah. Carilah dengan itu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi yang utama itu adalah mencari dengan ilmu yang kita miliki adalah kebahagiaan negeri akhirat. Karena akhirat adalah inti dan pokok dari kepentingan kehidupan ini gitu. Nah, kita ini ditransitkan oleh Allah dari alam ruh ke alam dunia untuk kemudian menentukan kebahagiaan kita di alam akhirat. Maka jangan terkecoh dan tertipu dengan kehidupan di tempat transit ini gitu. Jangan merasa tempat transit itu tujuan kita. Kan banyak orang yang merasa dunia ini tujuan akhir, padahal sebetulnya ada kehidupan yang lebih lama ya, lebih abadi daripada kehidupan dunia. Maka akhirnya membuat sikap yang berbeda ya. Orang yang menganggap dunia ini bukan tempat transit tetapi sebagai tempat tujuan terakhir, pemberhentian terakhir, maka dia akan hidup semaunya, sepuasnya.
mengabaikan norma-norma, aturan-aturan kalau itu bertentangan dengan kemauan diri dia. Rugi dong, gitu ya. Hidup di dunia nggak kaya misalnya, karena dia merasa dunia ini adalah kehidupan tujuan akhir kehidupan dia. Tidak ada lagi kehidupan setelah dunia ini, maka dia harus kaya. Maka muncullah prinsip menghalalkan berbagai macam cara. Rugi dong gitu ya, hidup di dunia tapi kemudian tidak menikmati kesenangan-kesenangan dunia, maka jadilah mereka ahli maksiat. Beragam kemaksiatan dibuat ya. Karena menilai dunia ini adalah tujuan akhir, bukan tempat transit. Tapi kalau kita kemudian memahami bahwa dunia ini adalah tempat transit, tujuan kita adalah nanti di akhirat, maka kita tidak akan merasa seperti penduduk permanen. Jadi kita hanya sedang kita ya seperlunya aja lah ya, karena kita lebih baik mempersiapkan perjalanan berikutnya gitu. Ya, main nggak lama-lama, ya, senang-senang nggak lama-lama, dikit-dikit aja. Yang penting ngerasa lah, oh gitu ya rasanya keliling dunia. Gitu. Sebatas itu saja lah. Ya. Tapi kemudian tidak tenggelam di dalam kesenangan itu. Nah, ketika manusia tidak bisa menggunakan ya, pengetahuan yang luas, ya, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan akhirat, tapi dia malah tenggelam di dalam kesenangan dunia, maka ilmu yang Allah anugerahkan menjadi tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, itu tadi ya, punya alat canggih tapi nggak mau dipakai, ya, maka ya dia nggak ada juga, ada gunanya juga alat itu bagi dia itu. Ya, punya kacamata itu kan, itu ya, punya kacamata tapi nggak dipakai baca, ya tetap aja sama dia buram itu tulisan ini. Padahal tujuan kacamata itu digunakan agar menjadi jelaslah tulisannya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah ya, agar dirinya dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat ya, sebagaimana dalam satu riwayat ya oleh Imam Ibnu Majah dan juga beberapa perawi hadis ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya itu doa Rasulullah ya. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsya, dari hati yang tidak takut. Wa min da'watin la yustajab lah, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mencela satu kaum ya, yang mengaku dirinya seorang yang alim, ya berilmu tetapi kemudian tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah surah Zumuah ya, surah Jumu'ah ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina hummilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ya. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas ya, membawa Taurat, tsumma lam yahmiluha, tetapi kemudian dia tidak mau membawanya. Barangnya sudah ada, ilmu itu sudah ada, tapi dia nggak mau bawa, dia nggak mau pakai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan mereka adalah ya, masal kamatsalil himar ya, seperti himar ya. Himar itu keledai ya. Yahmilu asfar, yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ya. Ada gunanya enggak bagi unta buku yang tebal-tebal? Walaupun di situ ada ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu arsitektur, apalagi ya ilmu sosial, ilmu pemerintahan, wah macam-macam. Dibawa sama himar, sama keledai, bermanfaat bagi dia? Nggak ada. Dibawa kemana-mana aja. Bagi dia apa dia jadi dokter gitu setelah dia bawa? Enggak. Keledai tidak bisa
memanfaatkan itu. Maka orang yang Allah sediakan ilmu lalu kemudian dia tidak mau menggunakannya, perumpamanya seperti hidup seperti keledai yang membawa buku-buku yang tebal, karena buku-buku itu kemudian tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Nah, karena itu kemudian para ulama ya menyebutkan yang dimaksud dengan asfara, ya, kitab-kitab yang tebal di dalam ayat tersebut adalah kitab-kitab ilmu. Ya. Nah di sini jelas ya bahwa kemuliaan manusia memang terletak pada kemampuannya menggunakan, memanfaatkan, ya, yaitu menggunakan ya, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian di dalam ayat yang kedua di dalam surah Al-Jumu'ah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul ya, kepada kaum yang buta huruf. Yang enggak ngerti apa-apa gitu ya. Minhum dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatuhu yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ya. Wa yuzakkihim lalu kemudian dengan itu dia menyucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu rasul itu mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. Ya. Kemudian Allah katakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan sesatnya. Nah, ini merupakan gambaran dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu dimanfaatkan, digunakan, dipakai, diamalkan, maka akan mengubah kondisi orang. Ya, dari yang tadinya benar-benar sesat ya, tidak tahu apa-apa, gelap gulita, ya, hidup sesukanya, ya, merajalela semaunya. Ketika datang ilmu lalu kemudian diamalkan, dimanfaatkan, digunakan, maka kemudian dia menjadi kaum yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat bagaimana ya derajat ya, kemuliaan bangsa Arab ya, sebelum datangnya Rasulullah SAW, kita menyebutnya sebagai bangsa yang jahil ya, orang-orang jahiliyah. Sebagaimana sebutan Allah kepada mereka, jahiliyah itu artinya bodoh ya. Bodoh dari apa ya? Bodoh dari mengetahui hakikat kehidupan menggunakan ilmu yang datang kepada mereka. Kalau berbicara wahyu ya sudah ada ya peninggalan-peninggalan rasul-rasul terdahulu ya. Contohnya misalnya Waraqah bin Naufal itu kan mengamalkan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui peninggalan Nabi Musa ya, kitab Taurat ya. Nah, hidupnya berbeda dengan kebanyakan bangsa Arab yang jahil begitu kan. Nah, setelah mereka menerima ajaran Rasulullah SAW, menggunakannya, memanfaatkannya, mengamalkannya semaksimal mungkin, maka mereka menjadi bangsa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita memuliakan bangsa Arab. Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, kita memuliakan mereka. Jadi memang ya, kemuliaan itu ya, terletak pada kemampuan kita memanfaatkan, mengamalkan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat ya, adalah ilmu yang didapatkan oleh seseorang ya, dari apa yang disebut dengan lentera kenabian, cahaya. Ya. Lentera itu kan cahaya. Kemudian ilmu itu difungsikan pada hati, akal ya, dan seluruh anggota badannya, ya, diamalkan. Dengan bahasa lainnya dia dijadikan sebagai amal saleh. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqraban nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad." Manusia yang paling dekat ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan derajat kenabian adalah ahlul ilmi dan ahlul jihad. Dulu kan bahkan penyebutannya ahlul ilmi baru ahlul jihad. Orang ahli di dalam ilmu dan juga orang yang ahli di dalam jihad.
Ahlul ilmi, kata Rasulullah SAW, adapun yang disebut sebagai ahlul ilmu, ya, ahli ilmu, ya. Ya, fadalun nas ala ma ja'at bihi Rasul. Ya. Adapun ahlul ilmi, ya, karena mereka menunjukkan manusia kepada apa yang datang dari Rasul. Nah, ini disebut sebagai ahlul ilmi karena apa? Dia, ya, menunjukkan manusia orang lain kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, ditunjukkan orang kepada wahyu Allah, ditunjukkan orang kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa ahlul jihad, sedangkan ahli jihad, kata Rasulullah SAW, ya, fajahadu bi asyafihim, ya, ala ma ja'at bihi Rasul. Nah, sedangkan ahlul jihad, ya, adalah mereka yang berjihad dengan pedang mereka di atas apa yang datang dari para rasul. Setelah datang, ya, keterangan, ya, ilmu dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, maka kemudian dipertahankan itu sekalipun dengan pedang mereka. Karena prakteknya, ya, ada orang-orang kelompok manusia yang tidak menyukai apa yang datang dari Rasulullah SAW ini disebarkan, ya, ditegakkan. Ya, bahkan mereka menganiaya, menzalimi mereka yang berada di jalan Rasul. Maka disinilah kemudian lahir apa yang disebut dengan ahlul jihad, ya. Dan derajat mereka, ya, ahlul ilmi dan ahlul jihad ini, kata Rasulullah SAW, akrab, ya, lebih dekat, ya, dekat, paling dekat dengan nubuwah, ya, dengan sifat kenabian. Ya. Jadi betapa mulianya, tinggi derajatnya orang-orang yang menguasai ilmu dan juga orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal mu'minin ila Allah azza wa jal man nasaba fi ta'atillah, ya, azza wa jal wa nasaha li ibadihi." Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berlelah-lelah, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Ya, ya. Man nasaba fi ta'atillah, yang capek hidupnya, tapi kecapean itu, lelahnya itu gara-gara dia taat kepada Allah. Kalau kiai di pesantren seharian, setiap hari, saya pernah ngerasain bagaimana hidup di pesantren, ya. Santri itu nggak semuanya baik. Ada orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren gara-gara anaknya brengsek, nakal gitu kan. Ya, bukan berarti dia masuk pesantren brengseknya hilang, ya. Itu dia. Disitulah, ya, capeknya para kiai, ya, mengarahkan anak-anak yang di rumahnya tidak pernah diatur, di rumahnya hidupnya semaunya, lalu kemudian berada di pesantren yang serba harus ikut aturan. Wah, ya, ini sering banyak gesekan. Para istri di rumah, ya, Allah memerintahkan agar dia mentaati suaminya. Banyak istri-istri yang kemudian lelah. Ya, berumah tangga, ya, punya suami yang banyak maunya gitu kan, punya suami yang perfeksionis gitu kan, tapi pelit, waduh, ya, akhirnya kan kewalahan gitu kan. Ya. Tapi kalau itu diniatkan karena Allah, karena ketaatan kepada Allah, nah, maka kata Rasulullah SAW, ya, orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa lagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa nasuha li ibadih, ya, yaitu mereka yang menasihati hamba-hambanya. Nah, kaidah ada surah Al-Asr kan, yang orang-orang yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wa kamalu wa kamul aqluhu, ya, dan yang paling sempurna akalnya. Ini juga orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cerdas. Wa nasaha nafsahu, ya. Kemudian juga dia senang bermuhasabah dirinya, ya, menasihati diri, ya. Ya, kalau bercermin yang keluar dari ucapannya, ya, nasihat kepada dirinya. Kalau dia merenung anggota tubuhnya, ya, dia nasihati tangannya, dinasihati kakinya, dinasihati kemaluannya,
dinasihati perutnya. Rasulullah suka begitu. Para sahabat juga suka begitu. Menasihati diri. Bahasa kitanya muhasabah. Wa nasaha nafsahu fa'absara wa amila bihi ayyama hayatihi fa'aflaha wa anjah. Ya. Di mana ia melihat dengan arif bijaksana dan mengamalkan itu semua sepanjang hidup. Nah, dialah orang-orang yang beruntung dan sukses, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi salah satu ya keutamaan orang-orang yang berilmu adalah Rasulullah menyebutnya sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mencela ya para ahli ilmu yang tidak tahu ya mana yang benar, mana yang mana yang benar ya, tetapi kemudian tidak mau mengamal. Udah tahu nih ini benar, tapi kemudian dia enggak mau ngamalin. Dan tidak juga kemudian menasihati orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Jadi ayat itu disembunyikan. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan ya di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini surah yang ketiga ya, surah yang ketiga ayat yang ke-78. Ayat yang ke-78 dan ayat yang ke-79 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab ya. Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah ya, wa ma huwa min indillah, kata Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala di antara mereka ya ada orang-orang dudu ya yang dijadikan sebagai contoh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka ya, di antara mereka itu ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka ya, yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka itu berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui yang sebenarnya itu. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi ada orang-orang di tangannya sudah ada ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, wahyu Allah ya. Sunnah-sunnah Rasulullah sudah di genggaman dia. Tapi karena alasan ya, satu dua alasan, alasan dunia lah ya, terutama dunia terutamanya. Maka kemudian ada orang-orang yang tidak mau menyebarkannya, tidak mau mengamalkannya. Dan orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala ya, adalah orang-orang ya, yang merugi ya, diancamkan ya, kepada mereka ya, neraka Allah Subhanahu wa taala ya, karena kedustaan ya, yang mereka buat. Jadi udah jelas zina itu haram. Ya, sekarang ada fenomena begitu kan, orang-orang yang katanya sudah belajar agama, ya dapat gelar profesor, ya doktor, lalu kemudian mencari dalil supaya zina itu halal. Ya, ada statement ya, orang katanya cendekiawan tapi mengatakan zina halal, asal suka sama suka. Dari mana? Ya, cari dalilnya, diputar balikan, sehingga kemudian punya kelompok pengikut ya yang menghalalkan perbuatan zina. Ada juga orang yang mengatakan sholat ya cukup dengan ingat saja kepada Allah. Ya tidak perlu melakukan sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW ya 5 kali sehari. Ada yang begitu. Ini bahaya. Karena itu kemudian ya kita harus pahami ya bahwa
ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka pastikan bahwa ilmu itu kita amalkan. Dan jangan pernah terpikir, terbesit di dalam kepala kita jadikan ilmu ini untuk menghalalkan, melegalkan keburukan-keburukan. Udah jelas kalau dalam ilmu itu diterangkan zina haram, mabuk haram, narkoba haram, riba haram. Jangan cari celah cara ngumpulin ayat untuk kemudian melegalkan riba. Bahkan ada juga orang yang melegalkan LGBT pakai ayat juga. Udah jelas-jelas di zaman Nabi Lut mereka itu ditimpa dengan azab gara-gara LGBT. Zaman sekarang ada juga katanya cendekiawan muslim yang kemudian berusaha mencari dalil supaya melegalkan LGBT. Nauzubillah min dzalik. Hidup cuma sekali tetapi kemudian dihabiskan untuk hal-hal seperti itu. Nauzubillah. Inilah yang kemudian kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada doanya itu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la yasma' wa min da'watin la yustajab laha. Doa itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita minta kepada Allah, Rabbi zidna ilman. Allah Rabbi zidna ilman nafi'an. Dia tambah redaksi gitu. Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami gunakan. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.